Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna yang tepatnya ada di Kabupaten Natuna. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIMKO 1215210010. Bagaimana nih kabarnya Bapak dan juga Ibu guru dan juga calon-calon guru pada umumnya? Semoga selalu sehat ya. Dan juga calon-calon guru semoga bisa mencapai impiannya untuk menjadi guru-guru yang hebat, teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja kali ini kira-kira materi kita hari ini tentang apa nih ya? Kira-kira menurut kalian itu tentang apa sih materi kita gitu kan? Jadi kali ini kita akan membahas aplikasi guru dan juga problematikanya. Nah, untuk guru-guru nih ataupun juga calon guru harus mengetahui sertifikasi guru itu seperti apa dan juga apa saja problematikanya seperti itu kan. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Sertifikasi guru. Apa itu sertifikasi? Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu sertifikasi? Jadi, sertifikasi itu adalah proses pemberian sertifikat pendidik. Jadi, sertifikasi itu adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti guru dan juga dosen. Nah, ini dia. Seperti apa sih persyaratannya untuk mendapatkan sertifikasi pendidik itu? Jadi, untuk mendapatkan sertifikasi pendidik ada 4 cara nih guys. Ada 4 persyaratan maksudnya. Yang pertama itu adalah kualifikasi akademik. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan sertifikasi pendidik itu harus wajib mempunyai kualifikasi akademik, teman-teman, yang diperoleh dari sekolah tinggi, program sarjana, S1 ataupun diploma 4, D3, teman-teman. Nah, yang kedua ini kompetensi. Jadi, pendidik itu harus mempunyai kompetensi, di mana kompetensi ini ada 4 teman-teman, yaitu kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan juga kompetensi pedagogik. Nah, seorang pendidik itu harus mempunyai 4 kompetensi tersebut, teman-teman. Yang pertama pedagogik, kedua kepribadian, yang ketiga profesional, dan yang keempat itu adalah sosial. Nah, yang ketiga persyaratannya, pendidik itu harus sehat jasmani dan juga rohani. Ini jelas ya teman-teman. Jadi pendidik itu harus sehat jasmaninya dan juga rohaninya. Nah, yang keempat ini memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Maksudnya itu, guru atau pendidik teman-teman harus memiliki kemampuan, yaitu kemampuan dasar mengajar, kemampuan menjelaskan materi, kemampuan dalam mengelola kelas, kemampuan dalam memberikan pemahaman, dan juga kemampuan dalam memberikan motivasi. Kita lanjut. Nah, ini dia menurut Kuandar, sertifikasi proporsi guru itu adalah proses untuk memberikan sertifikasi kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi tadi, teman-teman. Nah, tujuan sertifikasi guru itu
terdapat dua tujuan sertifikasi teman-teman. Jadi tujuan pertama itu adalah tujuan umum dan yang kedua itu adalah tujuan khusus. Kita bahas yang pertama dulu, tujuan umum. Nah, secara umum untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan guru, teman-teman. Untuk secara khususnya, yang pertama itu dapat menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di mana untuk menentukan kelayakan guru ini bisa dilihat di dalam untuk memiliki kualifikasi akademiknya, sertifikasi pendidik, guru itu harus menjadi guru yang profesional dan juga memiliki kompetensi, teman-teman. Dan yang terakhir itu guru harus sehat jasmaninya dan juga rohaninya. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua, peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan. Jadi, pendidikan itu harus memiliki visi dan misinya agar mutu hasil pendidikannya itu bisa dapat meningkat seperti itu, teman-teman. Dan juga di dalam suatu pendidikan itu harus menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zamannya. Dan masih banyak lagi ya, teman-teman. Kita lanjut ke poin 3, yaitu peningkatan profesional guru. Jadi, sertifikasi guru itu sudah jelas bisa meningkatkan profesionalisme guru, teman-teman. Dan yang terakhir itu meningkatkan martabat guru. Jadi, sertifikasi pendidik ini sudah jelas bisa meningkatkan martabat seorang guru, teman-teman. Prinsip dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Seperti apa aja nih prinsipnya? Nah, kita bahas ya teman-teman. Yang pertama itu ada berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Nah, kita bahas tentang berkeadilan, teman-teman. Nah, berkeadilan ini maksudnya semua peserta sertifikasi itu ditetapkan berdasarkan prioritasnya, teman-teman. Dan objektif ini mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan transparan ini proses dan hasil penetapan peserta didik itu secara terbuka, teman-teman, secara transparan seperti itu. Kita lanjut kepada kredibel. Kredibel ini yaitu proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi itu dapat dipercaya oleh semua pihak, teman-teman. Dan terakhir itu akuntabel. Akuntabel ini proses dan hasil penetapan peserta kualifikasi itu dapat bertanggung jawab. Seperti itu, teman-teman. Jelas ya? Kita akan membahas tentang yang kedua ini, berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Jadi teman-teman, sertifikasi guru ini bisa meningkatkan mutu pendidikan sehingga menjamin guru itu sebagai guru yang profesional, teman-teman. Nah, yang ketiga itu dilaksanakan secara taat asas, di mana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangnya, teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah dilaksanakannya secara terencana dan juga sistematis, teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi Jadi sertifikasinya itu seperti itu tadi ya, teman, yang saya jelaskan tadi. Dan kita lanjut ke problematika sertifikasi guru. Nah, seperti apa nih problematikanya gitu kan? Nah, jadi di dalam problematika itu terdapat 3 problem.
dalam sertifikasi guru. Ini problematika besarnya ya teman-teman. Kira-kira apa saja sih problematikanya gitu kan? Kira-kira apa nih teman-teman? Dan yang pertama itu adalah tentang problematika terkait dengan pola portofolio teman-teman. Nah, jadi problematikanya itu bagi guru-guru yang ada di daerah terpencil, teman-teman, mungkin akan mengalami kesulitan untuk menyusun portofolio ini sebab mereka itu tidak pernah mengikuti seminar, pelatihan yang menjadi salah satu komponen dari portofolio tersebut. Kita lanjut. Yang kedua itu adalah ketidaktertiban dalam administrasi serta rendahnya budaya menulis dan meneliti. Yang ketiga yaitu sertifikasi dengan cara portofolio menghasilkan guru yang berkualitas rendah daripada sertifikasi dengan cara pelatihan, teman-teman. Nah, yang ketiga itu problematika terkait dengan pola PLPG, teman-teman. Pendidikan, latihan, proporsi guru. Di mana sertifikasi guru ini dengan pola PLPG ini malah dapat mengganggu proses pembelajaran. Kenapa teman-teman? Karena pendidik ataupun guru itu dia lebih mementingkan untuk mengikuti PLPG ini, mengikuti pendidikan latihan proporsi guru ini. Jadi pembelajaran yang terdapat di dalam kelas itu menjadi terbengkalai teman-teman, menjadi kosong ataupun tidak ada pembelajaran di dalam suatu kelas itu karena mereka para guru itu lebih mementingkan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini masih banyaknya guru yang masih gaptek teman-teman. Di mana gaptek ini yaitu gagap teknologi terkait dengan pelaksanaan ujian kompetensi guru atau UKG. Serta kurang mengupdate dirinya dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tugas utamanya yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, karakter peserta didik, dan pengembangan iptek yang berlangsung dewasa ini. Nah, poin selanjutnya yaitu problematika terkait dengan pola PPG, pendidikan proporsi guru. Ini teman-teman, di dalam peraturan pasal 1 ayat 2 dalam peraturan Menteri Pendidikan nomor 87 tahun 2013 tentang program pendidikan profesi guru prajabatan. Dalam peraturan tersebut membebankan lulusan S1 kependidikan karena di dalam peraturan tersebut lulusan non-kependidikan ini bisa mengikuti program profesi guru, yang berarti lulusan jalur non-kependidikan ini bisa menjadi guru hanya dengan mengikuti PPG. Jadi di sini itu permasalahannya itu lulusan non-kependidikan itu bisa mengikuti PPG, teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah biayanya, biaya PPG mandiri yang cukup besar, yaitu sekitar Rp7.500.000 hingga Rp9.500.000 per semesternya, teman-teman. Jadi di sini cukup besar sehingga guru itu terbebani untuk membayar uang per semesternya. Ini baru uang per semesternya, belum lagi dengan hal-hal yang lainnya, teman-teman. Yang ketiga itu masalahnya yaitu pengakuan antara Akta 4 dan PPG.
permasalahan yang menyebabkan rendahnya kualitas guru dan ada solusinya teman-teman. Yang pertama itu, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 ataupun diploma 4 masih cukup besar, yaitu sekitar 57,39%. Nah, solusinya itu teman-teman, pemerintah itu harus benar-benar mendorong serta memotivasi guru-guru yang belum sarjana ataupun S1 untuk melakukan kuliah lagi, seperti dengan pemberian beasiswa bagi guru yang melakukan studi lanjut. Dan harus memberikan sanksi teman-teman yang tegas bagi guru-guru yang sulit diatur, seperti pemberian tunjangan sampai pemberhentian tugas kalau memang benar-benar itu guru-gurunya memang keterlaluan ya teman-teman. Kedua, masih banyaknya guru berkompetensi rendah. Nah, solusinya itu LPTK, lembaga pendidikan tenaga kependidikan, itu dibuat sebagai perusahaan yang memproduksi tenaga pendidik dan kependidikan. Pemerintah itu harus memperbaiki LPTK ini atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan ini sebagai penghasil guru yang memiliki kompetensi yang tinggi, teman-teman. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini masih banyaknya guru yang masih gaptek, teman-teman. Di mana gaptek ini yaitu gagap teknologi terkait dengan pelaksanaan ujian kompetensi guru atau UKG, serta kurang mengupdate dirinya dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tugas utamanya yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, karakter peserta didik, dan pengembangan iptek yang berlangsung dewasa ini. Yang keempat teman-teman, itu proses pendataan guru yang terlalu rumit dan berlarut-larut. Solusinya itu untuk masalah pendataan ini, guru sekolah itu harus melaporkan data guru apa adanya sesuai dengan kompetensi dan ijazahnya agar dapat dilakukan pemetaan kelebihan ataupun kekurangan guru mata pelajaran dalam suatu daerah tersebut. Oke teman-teman, saya rasa itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya ya teman-teman, bagi guru-guru juga, bagi saya sebagai calon guru, insya Allah, amin. Dan saya rasa cukup sekian, tidak perlu berlama-lama ya teman-teman agar tidak ada kejenuhan di antara kita. Dan juga terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan, teman-teman. Perhatianmu adalah kebahagiaanku. QQ. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga sekali lagi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.